Time is in His hand, beginning and the end, beginning and the end. Oh, the God has been what the Spirit sound, the lion and the dead, the lion and the dead. How can Saka see me? How can Saka and always see? How can Saka? Oh, how can sing with me? How can Saka? Oh, see how can Saka? Let us sing from the beginning. The splendors of the King, God Lord Almighty. Let all the earth rejoice. Let all the earth rejoice. He'll up in check in God, and darkness shall to have, and ever there before, and ever there before. How can we stop God? Stay with me. How can we stop God? And always see how can we stop God? Mari kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang datang untuk menyelamatkan kita. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita.
Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia memanggil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Kita sedang memasuki masa Natal. Nampaknya tahun ini malam Natal akan menjadi malam yang sunyi senyap. Kota menjadi tenang dan sepi. Sulit untuk melihat lampu atau dekorasi Natal yang meriah di jalanan karena kita memang sedang menghadapi kemerosotan secara ekonomi. Mungkin ini menggambarkan bagaimana buruknya keadaan ekonomi di hari-hari ini. Ini mengingatkan kita tentang pentingnya kita memelihara iman kita saat kita memasuki Natal yang lain lagi pada tahun ini. Mari kita membuka satu bagian dari perjanjian baru di dalam Injil Matius. Ayat 21 mengatakan, "Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Tuhan kita dilahirkan ke dalam dunia ini melalui seorang anak darah dan diberi nama Yesus. Nama Yesus berarti dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kita yang sudah bertemu dengan Yesus merasa bersukacita ketika kita memasuki masa Natal. Namun, Natal sama sekali tidak berarti apa-apa jika kita tidak memahami apa makna hari ini. Kalau kita tidak menyambut Natal di dalam Tuhan, lalu apa artinya Natal ini bagi Anda? Kalau kita menyambut Natal ini dalam Tuhan, kita bisa melihat bahwa kasih Tuhan kepada Anda itu berlimpah. Natal menunjukkan bahwa Allah, Raja segala raja, yang menciptakan alam semesta sudah mengutus anak tunggalnya ke dunia ini untuk menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Ketika kita ada di dalam Dia, Natal menjadi hari yang paling penting, penuh sukacita dan ucapan syukur. Inilah sebabnya kita menetapkan suatu hari sebagai hari Natal dan bersyukur kepada Allah. Tentu saja, hari ini bukanlah tanggal yang tepat sebagaimana yang dijelaskan di dalam Alkitab. Beberapa orang mengatakan bahwa hari ini adalah hari penyembahan kepada dewa matahari. Namun, jangan sampai kita melunturkan makna dari Natal itu. Beberapa orang percaya bahwa kita menetapkan tanggal yang salah untuk hari kelahiran Yesus itu. Entah kapan pun tanggal pasti untuk hal itu. Kita perlu memperingati Natal untuk mengingat mengapa Ia datang ke dunia ini. Ketika kita merayakan Natal, kita harus berpikir secara mendalam mengenai kasih Tuhan dan keselamatan yang kita terima dari Dia. Di dalam Kristus, kita perlu merayakan kedatangan Tuhan dan bersyukur kepadanya dengan percaya bahwa Ia sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Agar kita bisa sungguh-sungguh merayakan Natal, kita perlu memahami makna yang sebenarnya dari Natal itu. Kita mengadakan ibadah pada hari Minggu. Di gereja kami itu diadakan pada pukul 11.12 siang. Sudah ada pukul 11.12 kemarin dan masih akan ada pukul 11.12 besok. Ini berarti bahwa dunia ini akan terus berjalan sampai Tuhan datang kembali. Dunia ini akan tetap ada sampai Allah meniadakannya. Akan tetapi, jika kita tidak memahami makna dari Natal yang sebenarnya di dalam Tuhan, lalu apa hubungannya ibadah penyembahan yang istimewa itu dengan diri kita? Tanggal 25 Desember, pukul 11.12 tidak memiliki makna yang lebih tinggi dibandingkan dengan waktu yang lain sepanjang tahun itu. Ketika kita menjelang akhir tahun, kita perlu menguji kembali iman kita kepada Tuhan.
Maksud saya, kita perlu mengingat kasih yang sudah kita terima. Semua yang ada di dunia ini, bahkan kehidupan itu sendiri, dan waktu yang sedang berjalan ini, sama sekali tidak ada artinya tanpa Yesus. Di sisi lain, Natal memiliki makna yang sangat besar ketika kita menyambutnya di dalam Tuhan. Kita diselamatkan dari dosa kita karena Ia datang untuk menyelamatkan kita. Kalau Ia tidak datang untuk menyelamatkan kita, kita pasti akan dibinasakan. Tetapi Yesus dibaptiskan dan disalibkan karena kita. Ia datang ke dunia ini melalui anak darah Maria untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosa mereka. Karena itu, sebagai orang Kristen, Natal menjadi hari yang sungguh-sungguh kudus. Jadi, kelahiran Tuhan kita memiliki hubungan dengan kita ketika kita memandangnya di dalam Tuhan, yang menciptakan dan mengatur alam semesta dan memandang kepada awal dan akhirnya. Karena itu, kita perlu melihat pekerjaan dari kasih-Nya yang sejati, melalui Injil air dan Roh. Dunia ini ada karena Allah menciptakan alam semesta. Allah mengatakan bahwa Ia akan membinasakan dunia ini sebagaimana Ia pernah melakukannya sebelumnya. Kita bisa melihat bahwa akhir dari dunia ini sudah mendekat. Sama seperti kita bisa merasakan dan memahami, oh, ini adalah karya Allah. Ketika kita memperhatikan di dalam Tuhan lingkaran musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin, kita juga bisa merasakan bahwa Ia menciptakan dunia baru ketika Ia menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Ia menunjukkan karya ciptaannya kepada kita sehingga kita mengetahui bahwa alam semesta ini berputar karena Yang Maha Kuasa mengendalikan alam semesta ini. Manusia percaya kepada mereka melihat dengan mata manusia mereka sendiri. Ketika kita ada di dalam Allah, kita bisa memahami dengan jelas bagaimana Ia bekerja. Juga, ketika kita memperhatikan 4 musim itu di dalam Tuhan, kita bisa melihat dengan jelas pemeliharaan Allah. Kalau kita melihat kehidupan kita sendiri di dalam Allah, kita juga bisa melihat kehidupan kita dengan jelas. Ketika kita melihatnya di dalam Tuhan, kebanyakan orang hidup selama 70 atau 80 tahun dalam keadaan yang sengsara sampai mereka mati. Kita memang ditentukan untuk hidup dalam kesusahan dan mati dalam kesusahan. Kita bisa melihat bahwa Tuhan kita datang ke dunia ini, dibaptiskan, disalibkan, dan bangkit dari kematian untuk menyelamatkan kita. Binasa karena dosa-dosa kita sekaligus. Di dalam Kristus, kita diselamatkan dari segala dosa kita dengan Injil air dan Roh, dan diangkat dari kebinasaan dan kutuk. Karena itu, kita harus memandang segala sesuatu melalui mata iman di dalam Kristus. Beberapa orang meragukan bahwa Maria, yang masih perawan, sungguh-sungguh memiliki seorang anak. Bahkan kemudian, beberapa pendeta juga meragukan kalau Yesus sungguh-sungguh dilahirkan oleh anak darah Maria. Ketika mereka berkhotbah dan berpura-pura merayakan inkarnasinya, sebenarnya mereka tidak percaya bahwa Yesus secara ajaib dikandung dan dilahirkan oleh anak darah Maria. Beberapa orang menunjukkan kebodohan yang demikian. Kalau kita tidak melihat karya Allah melalui mata iman di dalam Tuhan, kita tidak akan mempercayai semuanya dikandung oleh karena Roh Kudus. Dan sebelum Ia lahir, Allah mengatakan bahwa nama bayi itu adalah Yesus.
Semuanya itu dilakukan untuk menggenapi apa yang sudah dinubuatkan. Lebih dari 700 tahun sebelum Yesus dilahirkan, Allah bernubuat melalui Nabi Yesaya bahwa sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya 14. Ini adalah nubuat yang mengatakan bahwa Allah akan datang ke dunia ini dalam rupa manusia untuk menyelamatkan manusia. Ketika kita memandang hal ini di dalam Tuhan, kita bisa melihat bahwa inilah karya Allah untuk membebaskan manusia dari dosa-dosa mereka. Hal itu adalah agar kita bisa melihat dan percaya bahwa Allah menciptakan manusia dan Ia sudah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Akan tetapi, bagaimanapun, mustahil untuk percaya kalau kita hanya melihatnya dari kacamata manusia dan berusaha untuk memahaminya dengan logika manusia. Sebagai akibatnya, beberapa orang mengatakan bahwa Allah tidak hanya bersukacita atas penciptaannya akan manusia, tetapi Ia juga menikmati penderitaan manusia karena memakan dari buah pengetahuan yang baik dan buruk. Sebagai akibatnya, kadangkala beberapa orang mengatakan demikian. Allah bersukacita atas penciptaannya akan manusia, tetapi Ia juga menganggap menyenangkan untuk melihat manusia menderita sebagai akibat dari memakan buah pengetahuan akan yang baik dan buruk. Tetapi saudara seiman, kenyataan bahwa bumi dan semua planet-planet yang lain berputar dalam orbit yang ditentukan, dan bahwa ada galaksi Bima Sakti, bahwa bumi ini menjadi tempat yang keadaannya tepat untuk hidup manusia, bahwa ada siang dan ada malam, dan ada semua karya misterius dan mujizat kehidupan dengan ketetapan yang bahkan ilmu pengetahuan modern sekalipun tidak bisa menjelaskannya. Semua itu dengan jelas memberikan kepada kita bahwa ada Allah yang penuh dengan kebaikan. Ketika Tuhan datang ke dunia ini, Ia dikandung oleh karena Roh Kudus, dilahirkan, dan menjadi Immanuel untuk menggenapi nubuatannya. Dengan kata lain, Ia menetapkan pemeliharaan keselamatan darinya jauh sebelum penciptaan alam semesta, dan menjanjikan hal itu kepada kita manusia serta menggenapinya sebagaimana adanya. Bahkan kenyataan bahwa Ia datang melalui seorang anak darah saja sudah menjadi berkat bagi kita dan kita bersyukur kepada Allah untuk hal itu. Ketika kita meletakkan keyakinan kita kepada Yesus, kita tidak boleh memiliki sikap yang ragu-ragu. Ketika kita ragu, maka segala sesuatu nampak meragukan. Itu terjadi karena ketika kita dibutakan oleh dosa-dosa kita dan menjadi ragu-ragu dan iman kita tidak lengkap, maka kita tidak bisa melihat kebaikan yang mutlak dari karya Allah sampai kepada kegenapannya. Tetapi, ketika kita percaya kepada Allah dengan sempurna, mata kita akan dibukakan oleh Roh Kudus, dan kita bisa menerima Yesus sehingga kita diselamatkan dari segala dosa kita. Kita yang percaya kepada kebenaran Allah diselamatkan dari dosa-dosa kita dengan percaya kepada Yesus Kristus, karena kita sebenarnya memandang kepada karyanya di dalam kebenaran Tuhan. Kita sangat diuntungkan karena kita melihat semuanya itu di dalam kebenaran Tuhan. With the faith in the next year as well.
Are you all thankful to God? Our Lord has given us truly amazing grace. Now the Lord is with us. We are so thankful that we cannot even begin to thank Him. We give glory to our God. Is our God, and all is He how great, is our God. Never above, oh name. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Name above all names, you are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Oh, name above all names, you are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Oh, how great is our God. Oh, and only see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and always see how great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and always see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and always see how great is our God. Always see how great is our God. Oh, always see how great is